Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amar Hasan di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya membahas ya soal-soal yang berhubungan dengan tes substansi untuk persiapan PPG ya, Prajabatan tahun ini. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah tentang berkaitan dengan numerasi. Baik ya, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, namun sebelum saya bahaskan, teman-teman, saya berharap agar kalian mensubscribe terlebih dahulu ya channel ini, serta agar video ini diberikan tanda jempol suka sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini, teman-teman. Nah, sebelum saya bahaskan juga, kalau misalkan kalian mau mendapatkan file soal ini, silahkan kalian DM ya di Instagram Ruan Tentor. Nanti saya kirimkan file soal ini untuk menjadi referensi bagi kalian ya. Oke, tidak apa-apa, saya share. Nah, sekarang soalnya di sini. Jadi teman-teman semua perlu kalian ketahui bahwa saya sedikit memberikan gambaran dulu ya. Nah, sebelumnya itu sudah saya jelaskan bagaimana triknya dalam menjawab soal-soal literasi. Nah, sebenarnya sama saja dengan soal-soal numerasi, teman-teman. Jadi kalau misalkan soal numerasi itu ada bacaannya yang disediakan, ada teks, informasi teks seperti ini. Sebenarnya bisa langsung kalian tertuju pada apa yang ditanyakan ya, tanpa kalian harus membaca panjang lebar teksnya seperti ini. Namun dalam kesempatan yang lain, teman-teman, nanti saya perlihatkan juga ada soal yang saya siapkan di sini. Memang soal itu, teks itu harus kalian baca ya, karena jawaban untuk menentukan pilihan jawaban pada soal yang ditanyakan itu ada di teksnya secara keseluruhan. Jadi memang harus kalian baca teksnya ya. Baik, nah sekarang kita langsung saja ya soal numerasi ini. Oke, nah teman-teman, kalian perhatikan dulu ya, ini ada petunjuknya. Gunakan informasi berikut untuk menjawab soal pilihan ganda 1-3 ya. Jadi ada 3 nomor yang berhubungan dengan teks di sini. Pilihlah satu jawaban yang benar. Oke, jadi kalau misalkan kita mau langsung pakai tips yang pertama tadi, langsung kita lihat apa yang ditanyakan, tidak usah kita baca ini. Nah, di sini ada data yang disiapkan ya, ada data. Berikut ini adalah informasi jumlah korban jiwa akibat banjir yang terjadi di salah satu wilayah di Indonesia dari tahun 2012 sampai 2019. Jadi katanya ini merupakan data informasi jumlah korban jiwa akibat banjir dari tahun 2012 sampai 2019. Nah, sekarang kita lihat apa yang ditanyakan di sini. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kalian mendapatkan data-data seperti itu, biasanya langsung tertuju pada di statistika ya, statistika. Nah, saya mendapatkan, teman-teman, ada komentar yang saya lihat di YouTube ya, di Ruan Tentor ini bilang, "Kak, bagaimana dengan kami ini yang dari jurusan ini, ya kami tidak pernah mendapatkan soal-soal pelajaran matematika gitu yang ditanyakan nanti di PPG." Nah, jawaban saya sederhana, teman-teman. Kalian nanti yang soal yang dimunculkan nanti pada PPG Prajabatan itu memang numerasi, tapi numerasi yang paling dasar ya. Karena kan memang ini kan PPG Prajabatan untuk semua jurusan ya. Jadi yakinlah bahwa soal-soal numerasi itu memang dimunculkan yang pernah kalian pelajari untuk jurusan apapun itu. Jadi bisa dikatakan ini matematika dasar yang mungkin kalian pernah dapatkan di SD, SMP, ya sampai di SMP saja. Adapun kalau misalkan SMA, ya kalian kan pernah SMA, ya pernah kan. Nah, di pelajaran matematika SMA itu yang dasar saja yang diberikan. Adapun kalau misalkan kayak materi ini statistika ya, tidak tidak kompleks materinya, cuma mencari rata-rata, median, modus, kan pernah kalian dapatkan. Kak, saya sudah lupa. Wah, makanya kita harus reverse kembali. Itulah gunanya kalian belajar di channel ini. Nanti saya akan ingatkan kembali, teman-teman. Makanya saya yakin ya, kalian pasti paham dengan penjelasan video ini nanti. Ya, apalagi yang mau ditanyakan? Nanti kalian tanyakan ya di kolom komentar kalau misalkan ada yang berkaitan dengan pribadi. Tidak apa-apa, kita curhat-curhatan. Ya, diperhatikan di sini. Soalnya di sini rentang
Rentan jumlah korban jiwa akibat bencana banjir yang terjadi di Indonesia. Oh ya, sebelum saya lupa. Jadi tidak bakalan ada di soal-soal numerasi ini misalkan soal integral, ya, vektor, bangun ruang, itu kan tidak semua orang pelajari. Nah, gitu. Jangan sampai kalian masih galau, ya, teman-teman. Tenang aja. Baik, saya ulangi dulu. Nah, rentan jumlah korban jiwa akibat banjir yang terjadi di Indonesia dari tahun 2012 hingga tahun 2014 adalah, saya panggil dulu datanya ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini yang diminta adalah rentang dari tahun 2012 sampai 2014. Berarti ini saja. Hati-hati teman-teman. Ya, kalian harus betul-betul jeli melihat soal. Nah, di sini ada istilah rentang. Apa sih itu rentang, teman-teman? What the meaning rentang? Kan pernah dengar ya, rentangkan tangan ke samping. Nah, gitu. Rentang itu kalau di statistika namanya adalah jangkauan. Ya, pernah dengar kan? Jangkauan dari kelas SD ini, SMP, SMA dapat jangkauan. Jadi rentang itu sama halnya dengan jangkauan. Bagaimana rumus untuk menentukan jangkauan, teman-teman? Ya, betul yang kalian pikirkan, yaitu Nmax dikurangi Nmin. Apalagi itu, Kak? Nmax, Nmin merek motor kah? Bukan. Nmax itu nilai maksimum ya dikurangi nilai minimum. Jadi cari saja yang mana yang maksimum di sini. Yang maksimum itu dari 2012 sampai 2014 itu adalah 34 maksudnya. Oh, kenapa tidak buat tinta ini, teman-teman? 34 ya dikurangi, ya ini kan yang dicari. Yang minimum itu 32. Ya, 34 dikurangi 32 dapatnya 2. Ya. Jadi jawabannya adalah B. Gampang ya, teman-teman? Iya. Next, nomor 2. Itu masih pemanasan, teman-teman. Biasanya memang kalau soal awal-awal itu yang mudah-mudah yang dibahas. Berikutnya ini tambah mudah ya, mudah ditinggalkan gitu. Nah, nomor 2 di sini, simpangan rata-rata jumlah korban jiwa akibat bencana banjir yang terjadi di Indonesia dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Kita panggil datanya dulu. Ayo. Nah, jadi sama dengan tadi yang diminta itu 2012 sampai 2014. Cuma 3 data. Simpangan rata-rata, teman-teman. Wah, ini memang harus diingat kembali rumus-rumus dasar ya di statistika. Ya, saya mau berbagi lagi, teman-teman. Boleh kalian DM lagi. Nanti saya akan share khusus statistika ya. Rumus-rumusnya dengan ada contoh-contoh soal dan pembahasan. Saya akan kirimkan di Instagram ya, tidak apa-apa. Sampai di mana tadi? Oh iya, simpangan rata-rata. Bagaimana rumus simpangan rata-rata, teman-teman? Saya tuliskan dulu rumusnya ya. Saya singkat saja dengan SR, simpangan rata-rata. Rumusnya itu adalah jumlah dari nilai mutlak XI dikurangi dengan X bar rata-rata ya. Tenang, teman-teman. Tenang. Per N, banyaknya data. Jadi yang diminta di sini adalah simpangan rata-rata dari 2012 sampai 2014. Ini saja. Ya. Yang pertama, teman-teman, ada simbol ini X bar. Saya ganti cinta dulu ya. Jadi kita cari terlebih dahulu rata-ratanya, teman-teman. Rata-rata dari ini. Ya. Jadi cari dulu rata-ratanya, yaitu rumusnya rata-rata kan tahu ya. Jumlah semua data 34 tambah 32 tambah 33. 34 tambah 32 ditambah dengan 33. Ya, dibagi dengan banyaknya. 1 2 3, ada 3. Nah, sekarang kita jumlahkan. 34 tambah 32 tambah 33 itu mudah-mudahan dapat 99 per 3 dapatnya 33. Jawabannya oh, tidak ada, belum selesai, teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke sini. Apa ini maksudnya XI dikurang X bar? Maksudnya itu XI adalah setiap nilai ini. Jadi dituliskan seperti ini. Saya ganti cinta kembali.
Jadi SR sama dengan, oke, pelan-pelan saja. Nah, ini setiap menilai, jadi ini kan 34. Ini maksudnya ya, 34 dikurangi 33. Pakai nilai mutlak ya. Ya, 34 dikurangi 33 itu dapatnya 1. Tambah nilai mutlak 32 dikurangi 33 itu dapatnya minus 1. Tambah. Kemudian 33 dikurangi 33 itu 0 per 3. Ya, karena n-nya ada 3, 1 2 3. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. Ini nilai mutlak ya, itu tetap positif. Kalau minus dinilai mutlakkan itu positif. Kemudian 0 per 3. Nah, jadi 1 tambah 1 2, 2 tambah 0 itu 2 per 3. 2 per 3 ini teman-teman nilainya itu adalah 0,66666 dan seterusnya sampainya negara api menyerang. Kalau kita bulatkan itu menjadi 0,67. Jadi jawabannya adalah C. Kenapa C jawabannya teman-teman? Ya, karena cinta tidak pernah salah. Ya, next. Nomor 3. Nilai variansi. Nilai variansi jumlah korban jiwa akibat bencana banjir yang terjadi di Indonesia dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Kita panggil lagi datanya ya. Bagaimana kalau variansi teman-teman? Kalau variansi itu rumusnya seperti ini. Ya. Jumlah dari XI dikurangi dengan X bar pangkat 2 ya per N. Nah, jadi sama saja dengan yang tadi ya. Yang diminta juga adalah data 2012 sampai 2014 ya. Nah, sekarang kita cari juga rata-ratanya. Karena ini datanya sama dengan yang tadi, teman-teman. Datanya sama dengan yang tadi, kita sudah hitung sebelumnya ya. Kita sudah hitung sebelumnya tadi. X barnya itu 34 tambah 32 tambah 33. Tidak apa-apa saya tulis ulang ya. 34 tambah 32 tambah 33 per 3. N-nya 3 ya teman-teman. Dapatnya berapa tadi? 99 ya. Bagi 3 dapatnya 33. Oke, nah sekarang tinggal kita masukkan ya teman-teman. Kita masukkan ke rumusnya. Saya ganti cinta dulu. Nah, jadi variansi teman-teman ini tinggal kita masukkan. Oke. Nah, kita kasih kurung 34 dikurangi 33 1 pangkat 2, karena ada pangkat 2 nya, tambah 32 dikurangi 33 itu minus 1 pangkat 2, tambah 33 dikurangi 33 0 pangkat 2 per N nya 3. Nah, 1 kuadrat 1 min 1 kuadrat 1 0 kuadrat 0 per, sama saja ya teman-teman, 2 per 3. Tapi ini kebetulan ya teman-teman sama. Jangan sampai kalian berpikir simpangan rata-rata itu sama, pasti sama hasilnya dengan variansi. Tidak begitu ya. Ini kebetulan sama saja nilainya. Jadi jawabannya 0,66 atau 0,67. Oke. Kita next lagi. Oh ya teman-teman, ini sedikit berpromosi ya. Hari Sabtu ini saya akan kembali buka PPG, tapi ini khusus matematika ya teman-teman. Batch 2. Jadi ini merupakan batch 2 kemarin, itu batch 1 ramai sekali teman-teman. Nah, ini boleh ya. Ini boleh kalian ikuti, tapi ini khusus untuk bidang matematika. Ya. Jadi kalau misalkan kalian berminat silakan. Nanti chat saya di nomor ini teman-teman. Oke, nanti kita kalau misalkan teman-teman minat, nanti saya akan bahaskan lagi lebih lanjut. Ya. Oke. Nah, sekarang untuk lebih mempermantap kalian teman-teman, 1 sampai 3 ini ada sama dengan tadi ya. Nanti coba-coba kalian kerjakan, tapi nanti saya akan kerja beberapa nomor lagi. Kalau jangkauan ini saya skip saja ya teman-teman. Nanti coba kalian cari. Saya mau lanjut lagi nomor 5 simpangan kuartil. Nah, ini yang saya mau jelaskan teman-teman.
ini saya menjelaskan simpangan kuartil. Jadi kalau misalkan simpangan kuartil, saya panggil dulu datanya. Ada yang namanya kuartil. Ya, mungkin kalian pernah dengar ya. Kuartil itu adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Kuartil itu ada 3 jenisnya, teman-teman. Jadi ada kuartil bawah atau biasa disimbolkan Q1, ada kuartil tengah atau median, ya, yang disimbolkan dengan Q2. Kemudian ada kuartil atas yang biasa disimbolkan dengan Q3. Nah, dalam menentukan sebentar ini ya, simpangan. Dalam menentukan kuartil, teman-teman, pastikan datanya dulu harus terurut, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, kalau di sini kan diminta berdasarkan data di atas, simpangan kuartil pendengar radio perempuan. Jadi yang diminta hanya khusus perempuan. Ini semua data-datanya ini. Ya. Nah, ini kita urutkan dulu. Kita urutkan dulu. Nanti setelah itu baru kita cari kuartilnya masing-masing, teman-teman. Ya, jadi coba kita urutkan. Saya ganti cinta lagi ya. Nah, kita urutkan dari yang paling kecil. Berarti yang paling kecil di sini adalah 11 dengan 11 ya. Saya kasih jarak 11, 11. Kemudian berapa lagi? Ya, 13. Berapa lagi, teman-teman? 14. Kemudian 15. 15 ada 2 ya. Ini, kemudian berapa lagi? Ada 16. Kemudian ada 18. Dengan ada 31. Coba kita hitung dulu datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas. Nah, dalam menentukan kuartil, teman-teman, yang pertama kita tentukan adalah Q2-nya dulu, atau nilai tengah. Kita lihat yang mana yang di tengah di sini, teman-teman. Yang di tengah di sini adalah ini. Ya, berarti ini adalah Q2-nya. Jadi Q2-nya adalah 15. Kemudian untuk menentukan Q1, kita perhatikan semua bilangan atau semua data di sebelah kirinya. Di sebelah kirinya Q2. Berarti yang ini. Yang ini, ya. Yang ini diperhatikan. Kita lihat yang mana yang di tengah. Yang di tengah di sini ada 2. Jadi Q1-nya sama dengan 11 ditambah ya, baru dibagi 2. Harus dibagi 2 karena kan di tengah-tengah. 11 tambah 13 itu 24. Kalau dibagi 2, 12. Ya, kenapa tidak mau tercoret ini, teman-teman? Kita tunggu dulu ya. Oke, 12. Nah, kemudian untuk menentukan Q3-nya sama dengan yang tadi. Perhatikan semua bilangan di sebelah kiri, di sebelah kanannya Q2. Ya, berarti ada 2 yang di tengah di sini. Berarti untuk menentukan Q3-nya sama dengan 16 tambah 18 per 2. 16 tambah 18 itu adalah 34. Dibagi dengan 2 berarti 17. Ya, kenapa tidak mau tinta ini? Oke. Nah, sekarang bisa kita cari simpangan kuartil. Apa rumusnya simpangan kuartil? Simpangan kuartil itu rumusnya adalah 1/2 Q3 dikurangi dengan Q1. Berarti Q3-nya 17 dikurangi 12 ya, karena Q1-nya adalah 12. 17 dikurangi 12 itu adalah 5. Jadi 1/2 dikali 5 berarti 2,5. Jawabannya C. Cinta tidak pernah salah. Oke, nomor 16, teman-teman, ini jadi tugas lagi. Jadi ada 2 nomor 4 dengan nomor 6. Silakan coba-coba kalian kerjakan, kemudian konsultasikan jawabannya di DM Instagram atau lewat komentar di bawah video ini, teman-teman. Baik, saya kira sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kalian bisa lolos ya untuk tes pretest ini, teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.